Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu firman yang indah, firman-Mu firman yang hidup, firman yang menghidupkan kami, firman yang memimpin jalan kehidupan kami, firman yang menegur kami, firman yang menghibur kami. Biarlah firman itu yang akan kami renungkan pada malam hari ini, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kami, bukan hanya sekedar kami semakin hari semakin belajar firman-Mu, tapi kami juga boleh diubah oleh firman-Mu. Dan kami khususnya kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh didorong untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi nama-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, kiranya Roh Kudus boleh bekerja menolong kami memahami firman-Mu, untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam. Ya, mulai meredup suaranya. Selamat malam. Belum kedengaran suaranya. Selamat malam. Nah, lumayan ada suaranya. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul mematikan keinginan duniawi, tapi saya menggantinya jadi mematikan manusia lama dan menghidupi manusia baru, itu ya. Saya mau mulai dengan sebuah kisah terlebih dahulu, itu ya. Di detik.com itu ada sebuah berita, sebuah cerita ini ya. Seorang istri itu kedapatan selingkuh dengan bosnya di kantor. Dan menariknya adalah suami dari istri ini ya. Suami itu mengungkapkan perselingkuhan istrinya dengan cara apa? Menarik ya. Biasanya kalau suami mengungkapkan perselingkuhan istri dengan cara apa biasanya? Datang ke kantornya gitu kan, terus difoto. Sekarang zaman teknologi, jadi suami itu memantau perselingkuhan istrinya dari drone. Jadi ceritanya suami itu datang ke istrinya pada waktu ngantor gitu ya. Kemudian suaminya melepas drone gitu ya, kemudian memantau ternyata si istri sama si suaminya itu pergi ke si istri itu selingkuh sama bosnya, pergi ke gunung kemudian berduaan di situ. Pelajaran moralnya adalah pakailah drone. Enggak ya. Indonesia, kalau kita melihat Indonesia itu menduduki sebuah peringkat yang cukup mengenaskan tentang perselingkuhan. Di peringkat yang kedua, Indonesia 40% orang Indonesia itu terkenal suka selingkuh ya. Yang pertama adalah sawadikap. Tahu ya sawadikap ya? Sawadikap tahu? Nggak tahu. Sawadikap itu Thailand ya, negara Thailand ya. Sawadikap country itu negara Thailand. Jadi Indonesia itu masuk ke peringkat kedua negara yang suka selingkuh. Nah, setiap kita pasti bergumul dengan yang namanya perselingkuhan, dengan kemarahan, dengan apapun juga gitu ya, keserakahan dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai keinginan duniawi. Lalu bagaimana kita mengatasi keinginan duniawi? Kita akan melihat coba solusi yang ditawarkan oleh orang-orang yang di luar kekristenan. Yang pertama adalah solusi yang biasanya diberikan adalah yang pertama adalah agama tertentu itu menawarkan solusinya dengan apa? Mengatakan bahwa keinginan duniawi hidup itu adalah sebuah penderitaan, itu ya. Hidup penderitaan ada karena apa? Adanya sebuah nafsu. Bagaimana nafsu itu adalah keinginan duniawi, keinginan yang jahat. Bagaimana solusi keluar dari keinginan yang jahat? Dengan cara berbuat baik gitu kan ya, harus bergantung kepada tokoh suci tertentu, kepada kitab suci tertentu, kemudian berbuat baik. Itu yang dilakukan, itu yang diberikan oleh orang-orang non-Kristen dalam menghadapi keinginan duniawi. Yang kedua adalah menghadapi dengan tanggung jawab. Agama di luar Kristen yang versi berikutnya gitu ya, versi Y itu mengatakan bahwa surga itu kan kekal, itu ya. Keinginan duniawi itu kan sementara, itu ya. Jadi kita itu ya nanti kalau sudah meninggal kita akan menghadapi Tuhan, menghadapi penghakiman Tuhan, itu ya. Jangan lupa keinginan duniawi itu adalah titipan sementara, gitu kan ya. Mungkin kita sering dengar gitu ya. Keinginan duniawi itu adalah titipan sementara yang harus dipertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah yang kekal. Apa yang menjadi solusi Kristen di dalam menghadapi keinginan duniawi? Tadi solusi non-Kristen, yang pertama melarikan diri, yang kedua adalah menghadapi dengan tanggung jawab. Nah, berbeda dengan dua solusi yang ditawarkan oleh agama non-Kristen, Alkitab memiliki solusi yang unik dalam menghadapi keinginan
duniawi. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat ke-5 sampai ke-11. Kolose 3 Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ke-11, saya menggunakan terjemahan baru yang kedua. Kalau Bapak Ibu menggunakan terjemahan baru yang pertama juga tidak apa-apa. Kolose 3 ayat 5 sampai 11, ayat yang ganjil dibacakan oleh para bapak, ayat yang genap dibacakan oleh para ibu. Dimulai dari para bapak, 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Kalau kita melihat surat Kolose, seorang penafsir dari surat Kolose bernama Pendeta Arman Barus itu berkata bahwa penyelidikan terkini tentang surat Kolose itu tidak sedang menunjukkan adanya pengajaran sesat. Beda dengan surat Galatia. Kalau kita melihat surat Galatia di pasal yang pertama kan Paulus sudah gitu ya, sudah ngamuk tingkat dewa gitu kan ya. Hati-hati, jangan kamu disesatkan oleh injil-injil palsu gitu kan ya. Baru buka surat, Paulus sudah marah-marah. Tapi Kolose tidak ada pengajaran sesat di dalam jemaat Kolose. Epafras ingin menghibur Paulus di dalam penjara dengan melaporkan pertumbuhan imannya jemaat Kolose. Meskipun di dalam jemaat Kolose tidak ada pengajaran sesat, tapi paling tidak ada jemaat-jemaat yang masih muda, jemaat Kolose yang masih muda itu mulai nyeleweng gitu ya, mulai nyeleweng secara rohani. Mereka tidak lagi melihat Kristus itu sebagai terutama, Kristus sebagai yang penting. Jemaat-jemaat yang masih muda, jemaat di Kolose itu mulai nyeleweng dengan apa? Pengen kembali ke agama sebelumnya. Itu ya, pengen kembali ke agama sebelumnya, dan muncullah sebuah sinkretisme. Nah, menanggapi hal inilah Paulus tuh menegaskan bahwa Kristus itu lebih utama, Kristus yang paling utama dari semua hal-hal agama-agama di dunia. Dan seperlunya semua orang Kristen bertumbuh di dalam Kristus. Berbeda dengan agama non-Kristen, Alkitab mengajar tips penting mematikan keinginan duniawi adalah menyadari identitas orang percaya, sebuah identitas. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Kolose di pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, kita coba menengok sebentar ke atas gitu ya di Alkitab kita, atau langsung di sini juga boleh. Dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Identitas orang percaya yang ditegaskan oleh Paulus adalah ditegaskan dengan kamu sudah. Paulus tidak mengatakan kamu akan, kamu mudah-mudahan, kamu ya kalau nggak ada halangan gitu kan ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku, kamu akan mati, enggak. Tapi Paulus bilang kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Berarti orang percaya sudah mati. Mati dalam hal apa? Mati dari dua hal. Kalau kita melihat Kolose 2 ayat 11 sampai ke 12, di situ Paulus sudah mengatakan bahwa orang Kristen sudah mati dari semua konsep-konsep dunia, semua dari konsep dunia, dari apa? Dari peraturan-peraturan yang membelenggu, dari semua penglihatan-penglihatan, pengalaman penglihatan dunia roh, dari asketisisme dan sebagainya. Dan juga orang Kristen juga mati dari cara hidup lama yang dikuasai oleh dosa. Kenapa Paulus bilang kita perlu mati bagi dosa? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dahulu kamu juga menaklukkan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kenapa kita perlu mati bagi dosa? Kenapa kita telah mati bagi dosa? Karena sebelum kita percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam dosa. Menarik ya?
Ketika kita sebelum percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, kita telah mati bagi dosa. Yang satu hidup di dalam dosa, yang satu mati bagi dosa. Bukan hanya sekedar kita telah mati bagi dosa. Dikatakan di ayat yang ketiga dan keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu akan tampak bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita bukan hanya telah mati bagi dosa, tapi kita disatukan dengan Kristus pada saat kita percaya. Dan perhatikan di ayat yang keempat, bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Berarti kita disatukan dengan Kristus pada saat kita percaya, dan nanti kita pasti disatukan dengan Kristus pada waktu Dia datang kedua kali. Menarik ya? Sebuah identitas yang menarik ya. Kita sudah mati bagi dosa, kita juga disatukan di dalam Kristus pada saat kita percaya, plus pada saat nanti pada waktu Kristus datang kedua kali. Berarti identitas kita, di awal tadi saya sudah memberikan judul yang cukup provokatif ya. Kita sudah dan pasti. Berarti identitas kita bukan mudah-mudahan, identitas kita bukan membingungkan, ragu, enggak. Kristus sudah, Allah sudah, dan Allah juga pasti membuat kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Suaranya mungkin kurang dikecilkan ya, terlalu keras ya. Apa pentingnya kita memahami ini? Kalau kita sudah percaya, bagaimana cara kerjanya? Kristus, kita sudah mati bagi dosa, kita sudah mati bagi dosa disatukan dengan Kristus. Kalau kita melihat Kristus mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, kita dibelenggu oleh dosa, kita dibelenggu oleh kuasa dosa. Kristus perlu membebaskan kita dengan cara mati dan bangkit bagi kita, dan Allah menghidupkan kita supaya kita bisa percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak dihidupkan oleh Allah, kita tidak bisa percaya kepada Kristus. Kenapa? Kenapa kita perlu dihidupkan supaya kita bisa percaya kepada Kristus? Karena kondisi kita sudah M-A-T-I. Mati itu apa? Kacang-kacang. Mati itu apa? Mati rohani itu apa? Mati rohani itu apa, Pak Soekardi? Oh, terima kasih jawabannya. Pak Wahyu, mati rohani itu apa? Ya, lepas dari Allah. Mati rohani bukan hanya sekedar lepas dari Allah. Mati rohani adalah tidak bisa menanggapi Allah sama sekali. Orang yang sudah berdosa, dia melarikan diri dari Allah, dia melawan Allah, dia berpaling daripada Allah. Maka supaya dia bisa kembali kepada Tuhan, dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Allah perlu memberikan kehidupan buat orang itu supaya orang itu bisa percaya kepada Kristus. Setelah Allah menghidupkan umatnya, maka yang terjadi adalah kita bisa percaya kepada Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah dibebaskan dari dosa dan disatukan dengan Kristus selama-lamanya. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? Sebelum percaya Kristus, kita hidup dalam dosa dan mati terhadap Allah. Tetapi Allah menghidupkan kita di dalam dosa supaya kebalik. Bisa melihat kebalikannya. Sebelum percaya kepada Kristus, kita hidup dalam dosa dan mati terhadap Allah atau melawan Allah. Tapi ketika Allah menghidupkan kita di dalam Kristus, posisinya dibalik. Kita mati bagi dosa dan hidup di dalam dan bagi Allah. Semua dibalik. Itu ya. Itulah yang kita alami ketika kita percaya kepada Kristus. Apa pentingnya kita memahami identitas ini? Identitas ini menjadi dasar kita untuk kita melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai yang 11. Identitas orang percaya itu menjadi jaminan kita berbuat bagi Allah. Apa bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen dalam menjalani hidup dalam berbuat baik? Orang Kristen sama orang non-Kristen sama-sama berbuat baik enggak? Kalau orang menolong korban bencana alam misalnya, orang Kristen menolong? Iya, orang non-Kristen juga menolong. Iya, lalu apa bedanya? Beda namanya, satu Kristen, satu bukan Kristen. Itu tidak menjawab ya. Apa bedanya orang Kristen dengan non-Kristen ketika berbuat baik? Ketika orang non-Kristen berbuat baik, tujuannya apa? Mendapatkan pahala, mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Tapi ketika orang Kristen berbuat baik,
karena sudah diselamatkan, bukan? Maka identitas orang percaya, khususnya dalam hal ini, menjadi jaminan kita untuk melakukan sesuatu bagi Allah adalah seperti ini. John Piper mengatakan, kekuatan orang percaya untuk berjuang setiap hari mematikan manusia lama dan menghidupi manusia baru dalam hidup kita adalah keyakinan bahwa kita sudah mati terhadap dosa dan pasti hidup bersama-sama dengan Kristus hari ini dan selamanya. Kristus sudah memberikan jaminan dari awal, Kristus sudah, dan kita nanti pasti akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kalau dari awal sampai akhir sudah dijamin oleh Allah, maka di tengah-tengahnya kita perlu takut gak sih? Kalau dari awal sampai akhir sudah dijamin oleh Allah, Allah sudah memberikan kekuatan buat kita, Allah sudah mematikan dosa kita, dan nanti kita akan bersama-sama dengan Dia pada waktu Kristus datang kedua kali. Dari awal sampai akhir sudah dijamin oleh Allah, maka apakah di tengah-tengah kita perlu ketakutan ketika kita hidup bagi Allah? Kita perlu stres enggak? Oh, sudah dijamin kok. Apanya yang kita perlu stres? Kalau sudah dijamin oleh Allah, maka kita bisa berjuang hidup bagi Allah. Maka anugerah Allah yang telah membebaskan orang percaya dari dosa dan menghidupkan orang percaya di dalam Kristus menjamin kita bisa mematikan manusia lama dan menghidupi manusia baru. Kalau kita sudah jelas identitas kita, maka ini mendorong kita untuk melakukan yang berikutnya. Kalau kita sudah dan pasti, maka kita bisa terus menerus. Kalau kita melihat identitas yang jelas, mendorong aktivitas kita melepaskan manusia lama dan terus menghidupi manusia baru. Di Roma 6 ayat 11 misalnya, Roma 6 ayat 6, tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya tubuh yang dikuasai dosa itu dihancurkan, sehingga kita tidak lagi melayani dosa. Kalau kita sudah dihancurkan natur lama kita sudah dihanguskan tabiat lama, sudah dimatikan bersama-sama dengan Kristus pada kayu salib. Perhatikan di situ, sehingga kita tidak lagi melayani dosa. Perhatikan ya, bagaimana kita supaya tidak melayani dosa? Bukan saya berbuat A, B, C, enggak. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Tabiat lama sudah dimatikan di dalam kayu salib, sehingga kita tidak lagi melayani dosa. Karena Kristus sudah mati, maka kita bisa terus-menerus tidak melayani dosa. Roma 6 ayat 12, jangan lagi membiarkan dosa menguasai hidupmu yang fana. Berarti jangan membiarkan dosa itu mempengaruhi kita. Jangan sampai kita membiarkan dosa mempengaruhi kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita melepaskan diri dari natur kita yang lama. Kenapa perlu demikian? Kenapa kita perlu tidak membiarkan dosa itu menguasai hidup kita? Kira-kira kenapa? Kenapa kita perlu tidak membiarkan dosa itu mempengaruhi kita? Ko Frankie? Oh, bukan. Kenapa kita perlu untuk tidak membiarkan dosa mempengaruhi hidup kita? Kenapa? Karena sebenarnya kuasa dosa itu sudah dihancurkan, kuasanya sudah dihancurkan. Tetapi natur lama kita belum sepenuhnya dihancurkan. Natur lama kita masih ada dan mempengaruhi kita. Kuasa dosa sudah dihancurkan, ya. Tetapi kalau bahasanya gitu ya, kalau kepalanya sudah dihancurkan oleh Kristus, ya. Tapi buntutnya, tahu buntut ya? Buntut itu enak itu ya. Buntut itu ekor gitu ya. Ekornya itu masih goyang-goyang. Kalau kepalanya sudah dihancurkan oleh Kristus, kita nggak perlu takut, karena Kristus sudah mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa. Tapi itu ya, kalau ngelihat ular, kalau kepalanya sudah dihancurkan, tapi masih ada ekornya. Nah, itulah ekornya. Jadi ekornya itu masih ada, masih ngintil gitu kan ya, bahasa Yunaninya itu tingkat dewa soalnya. Jadi masih ngintil, masih ikut-ikut, masih mempengaruhi kita. Sehingga kita setiap hari berjuang untuk mengalahkan dosa. Kemarin saya menjadi pemantau GDG-nya Pak Eben gitu ya. Lagi seru berbicara mengenai mematikan dosa gitu ya. Ya itulah kita. Kita kenapa berjuang? Kenapa kita perlu bergumul untuk mematikan dosa? Ya karena kita masih berdosa.
Simpel kan? Tidak hidup di dalam dosa, tapi kita tidak berdosa. Tapi kita tidak hidup di dalam dosa, tapi kita tetap manusia berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa hari ini? Oh, terima kasih. Banyak yang royaan yang mau angkat tangannya, enggak ada ya. Di sini semua pasti mengakui bahwa setiap kita berdosa kan? Tapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita berperang melawan dosa. Kita tidak membiarkan dosa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk melepaskan natur lama kita? Di dalam Kolose 3:5 dikatakan, matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu. Matikanlah itu apa? Tidak menghidupkan. Terima kasih jawabannya. Matikanlah itu apa? Matikanlah kalau menggunakan terjemahan yang bisa dimengerti, jangan sampai semuanya itu mempengaruhi kita, itu ya. Keinginan-keinginan dunia, kalau kita membaca ayat yang kelima, di situ banyak percabulan, hawa nafsu dan sebagainya. Di ayat yang ke-8 juga dikatakan, bisa dibaca di Alkitabnya, di ayat yang ke-8, di situ ada kemarahan, ada dan sebagainya dan sebagainya. Berbagai macam keinginan dunia, dan Paulus bilang, matikanlah, jangan sampai semuanya itu mempengaruhi kalian. Jadi Paulus mengatakan jangan sampai mempengaruhi. Ini berarti apa sih? Semua keinginan-keinginan duniawi itu sebenarnya mempunyai pengaruh ke dalam hati kita. Sadar nggak sadar? Kalau kita melihat daftar dari ayat yang ke-5 sampai ke-8, keserakahan misalnya, atau hawa nafsu misalnya, atau kemarahan misalnya, atau perselingkuhan misalnya, itu semua itu mempengaruhi kita secara nggak sadar. Contoh ya, contoh. Dari tadi kok nggak ada contoh gitu ya. Contohnya misalnya kalau sepasang suami istri gitu kan ya, salah satunya itu ikut ikut sebuah acara gitu ya, reuni itu ya. Misalnya istrinya ikut reuni, kemudian si istrinya ketemu dengan, ini bukan curhat ya, bukan. Ini saya ambil ngawur aja gitu ya. Istrinya ikut sebuah reuni, ketemu dengan teman-teman satu sekolah gitu kan ya. Misalnya waktu sekolah ternyata dia cinlok gitu kan, cinta sama teman sekelasnya, ketemu gitu kan. Yang cowoknya misalnya, teman sekelasnya yang cowoknya itu ternyata belum menikah. Waduh gitu kan. Yang ceweknya kan sudah kan ya, istrinya gitu kan ya. Istrinya itu melihat, loh iki sing dulu sing tak taksir dari dulu itu iki loh. Terus kemudian akhirnya apa? Dari CLBK, jangan curhat gitu tuh Pak Eben. CLBK gitu kan, akhirnya apa? Wah, mulai ketemu mantan gitu ya, mantan gebetan, mantan yang ditaksir. Kemudian apa? Mulai dari tukar nomor HP gitu kan ya. Terus coba yang pengalaman bisa cerita. Nggak ada ya. Mulai dari tukar nomor HP gitu kan, tukar alamat, tukar apa semua gitu kan ya. Akhirnya apa? Mulai gitu kan. Ya apa kabarnya? Pertama kan gitu kan. Gimana kabarnya? Baik-baik ta. Loh kenapa kamu belum menikah ta? Loh kenapa belum menikah? Gitu kan. Lama-lama cerita, akhirnya terjadilah saat teduh bersama. Enggak kan ya? Terjadilah perselingkuhan kan. Berarti sebenarnya perselingkuhan itu mencoba mempengaruhi kita setahap demi setahap. Bukan berarti tidak boleh ikut reuni ya. Pesan moralnya bukan berarti tidak boleh ikut reuni, bukan ya, nanti saya di demo 212 nanti repot gitu kan ya. Tapi intinya adalah ketika kita jatuh ke dalam seperti itu, dalam hal yang kelihatannya simpel kan ya, reuni apa salahnya sih? Tapi namanya manusia, ketika kita sudah terhadap dosa, terhadap pengaruh dosa, akhirnya kita benar-benar jatuh. Nah, bagaimana cara agar supaya keinginan duniawi itu tidak mempengaruhi kita? Ada 3 pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Saya menyebutnya ASA gitu ya, ASA. Yang pertama adalah, apa sih yang membuat kita terpengaruh dengan semua keinginan duniawi? Jauh ke dalam hati kita, kira-kira apa yang membuat kita terpengaruh dengan semuanya? Kenapa sih orang serakah coba? Coba yang serakah bisa angkat tangan. Enggak ada di sini aku ya. Apa yang membuat kita serakah sih sebenarnya? Wah, karena kurang duit. Enggak. Kenapa? Kenapa ada orang serakah sih sebenarnya? Karena jauh ke dalam hatinya dia sedang merindukan sebuah kepuasan, bukan? Makanya 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai yang ke-17. Yohanes bilang, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan, atau lebih tepat diterjemahkan keinginan yang tidak terkendali.
Bisa diterjemahkan kepuasan kan ya. Kepuasan daging, kepuasan mata, keangkuhan hidup, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya atau kepuasannya. Berarti ketika kita menginginkan sesuatu, pada dasarnya tidak salah. Tapi ketika kita menginginkannya secara berlebihan dan menganggapnya sebagai tanda kutip Tuhan, maka itu menjadi sebuah kepuasan. Keserakahan misalnya. Orang bekerja untuk mendapatkan uang lebih, boleh enggak? Boleh kan ya? Jangan sampai atas nama rohani gitu, oh gak apa-apa, dicukup-cukup naik, gak usah kerja manis, terimaan naik, kan? Nggak mungkin kan? Kita bekerja ekstra untuk mendapatkan uang tambahan, boleh? Boleh. Karena apa? Karena kebutuhan hidup setiap keluarga itu kan masing-masing orang beda kan? Kita boleh kerja tambahan, kerja lebih ekstra lagi untuk mendapatkan uang. Tetapi ketika kita mendasarkan identitas kita kepada kerja, maka itu sudah menjadi berhala. Berarti hati kita sebenarnya sedang tidak puas. Makanya ketika keinginan duniawi misalnya ada pinjol datang gitu kan ya, kita ikut-ikutan pinjol, ada semua apa kita ikuti semua pokoknya mendatangkan uang. Akhirnya apa? Kita ditipu, kita rugi, dan kita bangkrut. Itu semua karena apa sih sebenarnya? Karena hati nggak puas kan? Orang yang terintimidasi dan ikut-ikutan pinjol, kenapa sih? Hatinya sedang tidak puas. Menginginkan uang lebih boleh, tetapi tidak dikuasai olehnya. Nah, bagaimana yang kedua? Cara kedua adalah siapakah sih kita? Ingat yang tadi yang saya sudah bilang di poin yang pertama. Ingat identitas kita siapa? Setiap kita pasti punya identitas. Paling tidak dilihat di dompet gitu kan ya. Di situ ada KTP. KTP itu apa sih? KTP itu menunjukkan sebuah identitas kan ya. Ada nama, ada alamat, ada status gitu kan ya, terus ada pekerjaan dan sebagainya. Itu identitas kita. Kalau orang bertanya siapa sih kamu, nama saya adalah Denny. Kalau orang tidak percaya, lihat ini KTP-ku itu ya. Nah sama, kita juga punya identitas rohani, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Ini penting. Nanti kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam poin yang ketiga, ini penting. Kita harus tahu identitas kita. Ini sekali lagi membedakan kekristenan dengan semua hal yang lain ketika sedang menghadapi keinginan-keinginan duniawi. Orang dunia mengatakan kalau kepingin menghadapi keinginan duniawi caranya adalah A, B, C, D. Ingat, duniawi itu sementara, surga itu kekal loh ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kekristenan saja yang langsung melihat akar masalahnya. Permasalahanmu adalah hatimu yang nggak puas. Kamu tidak puas, makanya kamu kepingin mendapatkan keinginan-keinginan duniawi. Oleh karena itu, selidikilah identitas kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang telah dikasihi. Saya bukan akan dikasihi, bukan saya berbuat baik supaya nanti Tuhan mengasihi saya, enggak. Tapi karena Allah sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Saya sudah diterima terlebih dahulu. Saya sudah dipuaskan oleh Allah terlebih dahulu. Maka kita tidak akan lagi mencari yang lain. Yang itu yang ketiga. Kalau kita sudah tahu identitas kita, maka kita seharusnya juga punya tujuan hidup kita. Orang yang sudah punya identitas, maka itu akan menentukan saya diselamatkan buat apa sih? Saya diselamatkan bukan karena nganggur, gak ada kerjaan, terus ongkang-ongkang kaki, enggak. Kita diselamatkan dengan sebuah tujuan. Nah, kita tahu lah ya, kita sudah lama beribadah di sini. Tujuan hidup manusia adalah anak-anak. Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah. Ditambah ya apa yuk? Yang bisa jawab bisa foto sama pembicara. Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Wes memang Ko Franky ini orang reform sejati ya. Mungkin saya mengganti gitu ya. John Piper mengganti kata dan dengan. Memuliakan Allah dengan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, orang reform paling suka yang memuliakan Allah bukan? Apa arti menikmati Allah? Pernah mikirkan nggak menikmati Allah itu apa sih? Bahasanya kok terlalu ini sih terlalu tinggi. Menikmati Allah itu apa? Ya, relasi, betul Pak Soekardi. Menikmati Allah itu adalah apa? Allah sebagai kepuasan hati kita. Tadi lihat ya, kenapa orang bisa keinginan duniawi itu bisa mempengaruhi kita, kenapa?
Karena hati kita nggak puas kan. Kenapa orang serakah? Karena sebenarnya bukan masalah uang kok, masalah hati kok. Saya kepingin puas, saya itu nyaman kalau duitku banyak, kalau semua itu melimpah ruah. Hati nggak puas. Maka solusinya adalah apa? Juga hati kan. Kita menemukan kepuasan di dalam Allah, kita puas di dalam Allah. Mazmur 73 yang ke-25, Asaf mengatakan demikian di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa yang kumiliki di surga kecuali engkau? Pernah enggak kita berdoa seperti ini ya? Selain engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Atau jangan-jangan ditambahi gitu ya. Selain engkau syarat dan ketentuan berlaku kalau gak lupa gitu kan ya. Kalau enggak tanggal tua ya Tuhan lah yang diinginkan gitu kan ya. Kalau masih baru habis gajian gitu kan, habis dapat bonusan, habis dapat pekerjaan gitu ya kan, duitnya banyak, yang diingini ya Tuhan sih, kamu istirahat sih, cuti sih sak tahun gitu kan. Nanti kalau sudah waktu nih lagi gak ada duit, nah baru hanya engkau yang kuingini di bumi. Ini menjadi refleksi buat kita. Benar gak sih Tuhan itu yang kita inginkan di bumi? Dia adalah sumber kepuasan kita. Dia yang bisa memuaskan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkatakan apa? Aku datang supaya orang yang percaya kepadaku mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Langsung, jangan mikir langsung, duit lumayan, cuannya wake gitu. Percaya Yesus pikir langsung cuannya langsung dolarnya langsung banyak gitu. Emas berliannya banyak. Enggak. Hidup yang berkelimpahan itu apa sih? Kita mendapatkan kepuasan di dalam Dia kan. Apa yang dunia berikan sih? Kita puas itu kenapa sih? Kita seringkali puas kenapa? Kita puas dalam hal apa sih? Ketika kita puas di dalam hal yang di luar Allah, itu menyadarkan bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar puas. Contoh, orang baru fresh graduate, baru lulus, tuh ya, melamar sebuah pekerjaan kerja. Biasanya dapat gajinya kan ya sedikit di atas UMR gitu kan ya. Let's see 6 juta misalnya, masih 1 digit ya. Puas gak? Puas. Lo fresh graduate digaji 6 juta, ya lumayan toh, ban-ban kamsia gitu kan ya. Coba itu bertahan berapa bulan? 4 bulan paling enggak ya, 4-5 bulan, 6 bulan lah anggap aja. Dia puas enggak? Waduh rek 6 juta, aku mau nyicil iPhone terbaru, harga ini sudah enggak tahu sekarang berapa. Pak Bambang Alim, pedagang iPhone. Kalau iPhone yang terbaru mungkin 10 juta, 15 juta itu kan ya. Gak cukup dengan gaji 6 juta kan. Akhirnya apa? Dia mulai resign dari pekerjaannya, dia cari pekerjaan baru. Dia khusus cari gaji yang 2 digit. Dapatlah gaji 15 juta. Puas? Puas. Coba 6 bulan lagi, kira-kira puas? iPhone sudah kebeli, itu kan ya. Terus apa yang dia lakukan? Kepengen beli mobil gitu kan ya. Mobil kan tidak mungkin 20 juta, ya mungkin itu mobil-mobilan tapi ya gitu kan. Tidak mungkin kan mobil cuma 20 juta. Pasti mobil kan harganya kan kalau yang baru ya, harganya mungkin bisa ratusan juta gitu kan ya. Kalau saya nggak tahu gitu ya, mungkin 50 juta atau 100 juta mungkin bahkan ya. Mau pengen beli mobil baru kan, pengen beli mobil yang tadi sudah punya iPhone, sekarang mau pengen beli mobil lagi. Keluar lagi dia itu kan ya, ngelamar lagi pekerjaan. Akhirnya CV-nya dia dipenuhi dengan baru masuk 6 bulan keluar, masuk lagi 6 bulan keluar, 6 bulan keluar, 6 bulan keluar, akhirnya dia yang stres gitu ya. Kenapa? Enggak puas kan? Orang dengan gaji 6 juta kepengen beli iPhone 12 juta, dia keluar, dia pengen cari gaji yang 2 digit gitu kan ya, 20 juta. Dia enggak puas lagi kepengen beli mobil. Akhirnya apa? Dia keluar dari pekerjaannya, dia apply lagi pekerjaan yang berikutnya. Terus seperti itu. Puas enggak sih sebenarnya? Enggak akan pernah puas. Orang sudah makan ya, kita kalau sudah makan, apalagi makan all you can eat, nah itu kan favoritnya favoritnya kita bersama gitu ya. All you can eat lah, kita puas, kenyang. Terus setelah itu nggak perlu makan selama 1 bulan. Ya enggak toh, kita tetap makan kan, paling enggak besoknya perlu makan kan. Berarti sebenarnya apa yang kita makan, kita puas, kenyang, terus akhirnya ya sudah, tidak akan pernah kenyang selama-lamanya. Justru ketika kita puas, kita menemukan ketidakpuasan di dalam hal-hal di luar Allah, itu mengarahkan kita untuk kembali kepada Allah sebagai sumber
kepuasan sejati. Makanya Johnny Erickson Tada itu pernah mengatakan, karena iman membuat hal-hal yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dan hal-hal yang kelihatan menjadi tidak kelihatan, ketidakpuasan duniawi menjadi jalan menuju kepuasan surgawi. Dunia tidak bisa memberikan kita kepuasan kok. Tetapi justru ketika dunia tidak bisa memberikan kita kepuasan, dunia tidak bisa memberikan kepuasan, justru mengarahkan kita untuk mencari kepuasan yang tidak sementara, yaitu yang kekal, yaitu di dalam Allah itu sendiri. Apakah kita sudah menemukan kepuasan di dalam Dia? Kalau kita sudah puas di dalam Allah, maka kita tidak perlu mencari kepuasan di tempat lain. Waktu training leadership ketua GDG yang baru tahun lalu dan tahun ini juga, saya selalu mengulang-ulang konsep ini. Para ketua GDG pertama kali harus puas di dalam Allah. Signifikansinya apa? Para pemimpin GDG, sekalian promosi bagi yang belum ikut GDG bisa mendaftarkan diri kepada saya sebagai D3 gitu ya. Bagi yang kenapa ketua GDG perlu puas di dalam Allah sih? Karena kalau ketua GDG tidak pernah puas di dalam Allah, maka dia akan mencari kepuasan bagi dirinya. Itulah yang menjadi problem di Komsel. Bener nggak? Kalau ketua GDG tidak pernah puas di dalam Allah, kepengen cari kepuasan di dalam yang lain, di dalam apa? Di dalam prestis, di dalam apa? Di dalam sebuah kehormatan. Aku kepengen dihargai sebagai leader. Lulu orang ya, anggota-anggota masih taat ya. Ketika ada ketua seperti itu, berarti dia sedang mencari apa sih? Kepuasan kan? Wah, aku dihargai sebagai ketua. Kalau orang seperti itu, akibatnya apa? Itu bukan GDG, bukan? Itu bukan GDG. Makanya ketua GDG, ketua Komsel seharusnya sudah puas di dalam Allah, sehingga dia tidak mencari kepuasan di dalam hal-hal lain di luar Allah. Kita nggak sadar akan hal itu. Tapi sekali lagi kita perlu menyadari kita puas di dalam Allah, maka kita tidak akan pernah mencari kepuasan di dalam hal yang lain. Dan yang terakhir, poin yang kita suka, yaitu yang terakhir. Berarti sudah mau selesai ya. Terus menerus diperbarui. Kalau kita sudah terus menerus mematikan yang lama, berarti kita terus menerus diperbarui. Di 2 Korintus 5:17a, Paulus bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, bukan bekas ya. Ciptaan baru berarti Allah menciptakan kembali kita supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kalau kita sudah dapat ciptaan baru, maka kita terus di-renew, kita perlu diperbarui terus menerus. 2 Korintus 4 ayat 16b. Dan perhatikan, diperbaruinya kapan? Langsung seperti Superman? Enggak. Paulus bilang diperbarui dari hari ke hari, berarti sebuah proses, bukan diperbarui langsung begitu percaya Yesus langsung suci gitu ya, kayak malaikat kurang 2 sayap gitu. Enggak, kita diperbarui dari hari ke hari, ada langkah demi langkah, kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun. Itu namanya sebuah pembaharuan. Dan tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya, untuk mengenal Allah dan kehendaknya. Itu tujuannya. Maka sekali lagi, pengudusan terus menerus di dalam kekristenan bukan sebuah kekudusan sempurna tanpa dosa, tapi sebuah proses yang disempurnakan untuk melawan dosa dan hidup bagi Allah. Apa pentingnya hal ini? Bukankah banyak orang Kristen menganggap kekristenan itu sebuah kesempurnaan, bukan? Salah titik, apa yang dilakukan? Ayo ngaku dosa. Saya perlu buka ya, di kebaktian misalnya, petugas LCD, itu kan, lupa slide berikutnya. Yang kita lakukan adalah, pertama kali adalah nengok ke belakang. Ya. Oh, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Di Konoha sana loh, di Wakanda situ loh, tidak ada kok. Di sini aman semua kok. Begitu slide-nya belum pindah ke yang lain gitu, oh semua berdoa kok, di sini aman semua gitu kan ya. Seringkali gitu kan. Yang seringkali kita lakukan adalah apa? Kalau pelayanan itu sih ngena, pelayanan itu harus sempurna, tidak boleh salah sedikit pun, tidak boleh. Itu kan.
Kekristenan mengajar kalau kita dikuduskan terus-menerus, berarti kita dikuduskan proses, bukan instan. Zamannya kita sekarang memang instan ya, mie instan, kopi instan, 3 in 1 dan sebagainya. Enak sih, tapi itu bukan kekristenan. Kekristenan adalah sebuah proses. Bisa salah, mulai nggak ada suara. Bisa salah, hamba Tuhan bisa salah, majelis bisa salah, anak muda bisa salah. Yakin? Yakin? Kalau kita menganggap kekristenan sebuah kesempurnaan, maka kita sudah gagal di titik pertama. Karena Tuhan tidak pernah mengatur kita. Begitu percaya, langsung suci kurang 2 sayap. Enggak. Kita disempurnakan, kita jatuh bangun di dalam iman. Kalau orang yang terus-menerus menganggap, kalau jadi orang Kristen itu harus sempurna. Orang seperti itu pada dirinya sendiri tidak pernah sempurna. Cek. Orang ya, ketemu orang lain gitu ya, salah itu, enggak boleh kayak gitu. Yang ngomong enggak boleh kayak gitu, coba cek hidupnya. Beres gak hidupnya? Seringkali enggak. Itu membuktikan apa sih sebenarnya? Kekristenan juga bisa salah. Hamba Tuhan bisa salah, majelis bisa salah, orang Kristen muda bisa salah, orang Kristen tua juga bisa salah. Karena kita semua terus-menerus dikuduskan, bukan kekudusan sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ini menjadi kekuatan buat kita. Apakah kita sedang dikuduskan oleh Allah? 4 pertanyaan refleksi buat kita. Yang pertama adalah, ketika kita menggunakan teknologi, apakah kita dikuasai oleh teknologi atau kita menguasai teknologi dengan hikmat dari Tuhan? Kita menggunakan teknologi untuk apa sih? Kita sungguh-sungguh kita hidup bagi Tuhan. Kita dikuduskan bagi Tuhan. Waktu kita LD itu kan lagi buka Alkitab gitu kan, kemudian ada chattingan masuk gitu kan, WA grup ibu-ibu PKK gitu kan ya. Tahu nggak itu Jengnia itu loh habis punya rice cooker baru gitu kan. Akhirnya apa? Ketika kita LD, ketika kita saat teduh, apa yang kita lakukan? Pas ayatnya imamat lagi, waduh rasanya penderitaan gitu kan ya. Begitu baca imamat, kemudian ada chattingan di atas gitu kan ya, grup ibu-ibu PKK, yang kita lakukan adalah, oh enggak ada di sini, enggak ada. Semua langsung buka Alkitab semua kok ya. Kita dikuasai oleh teknologi atau justru kita menguasainya? Yang kedua, ketika kita berbelanja, apakah kita dikuasai oleh keserakahan atau pengendalian diri dari Allah? Bagi yang suka online belanja online, saya penginjil TV gitu kan ya. Ada promo Shopee gitu kan 10-10 gitu atau 11-11 gitu kan ya. Bagi yang tidak mengerti, berbahagialah. Apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung begitu ada promo, kita nggak perlu apapun langsung belanja? Yang ketiga, ketika kita sedang dipuji, apakah kita bangga atas pencapaian diri kita atau bersyukur? Wah, kalau orang reform itu paling jago gitu kan, mengeluarkan statement rohani gitu. Kalau dipuji biasanya ngomongnya adalah Soli Deo Gloria itu kan ya, karena kita berada di dalam jemaat GKA Gloria, nggak ada hubungannya. Soli Deo Gloria berarti semua kemuliaan hanya bagi Tuhan gitu kan. Yakin kalau kita dipuji, kita Soli Deo Gloria, ataukah jangan-jangan di dalam diri kita bangga atas pencapaian diri kita? Yang keempat, ketika kita bekerja, apakah kita dikuasai oleh pekerjaan itu atau pimpinan dari Allah? Kita menjadi workaholic atau jangan sampai kita jadi malas bekerja? Dua-dua juga tidak benar. Ini menjadi refleksi buat kita. Dan yang terakhir, kita bukan hanya membuang dosa, tapi kita aktif. Proses pengudusan itu mencakup terus-menerus mematikan dosa dan menghidupi manusia baru. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sibuk mematikan manusia lama, tapi kita melupakan bahwa kita perlu menghidupi manusia baru. Kenapa? Karena kecenderungan banyak orang Kristen adalah terlalu menekankan yang mematikan manusia lama, bukan? Datang ke gereja, yang dilakukan adalah statement pertama adalah tidak boleh, itu kan ya. Kalau masuk ke gereja, ayo rambutnya enggak boleh kayak yang pembicara di sini, itu kan ya. Undercut itu enggak boleh undercut, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Bahkan saya pernah dengar seorang mentor sekolah minggu ngajarin anaknya gitu kan ya, anak-anaknya yang mau ngajar sekolah minggu. Kamu ya kalau mau ngajar sekolah minggu ya, potongan rambutmu enggak boleh undercut, itu kan ya. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, harus begini, harus begitu, enggak boleh begini, enggak boleh begitu.
Apa yang dikatakan oleh Paulus? Yang bilang bukan saya ya, yang bilang Paulus. Sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan sudah dibebaskan dari roh-roh yang menguasai alam ini. Mengapa kalian hidup seperti orang-orang yang masih dikuasai oleh dunia ini? Mengapa kalian tunduk kepada peraturan-peraturan ini? Jangan jamah ini, jangan mengecap itu, jangan menyentuh ini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Lupa bahwa kehidupan Kristen, pengudusan juga bicara mengenai new life. Harus berbuat sesuatu, bukan cuma tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya apa? Kekristenan tidak ada bedanya dengan agama di luar Kristen. Kaken peraturan. Kita mungkin bakal kalah, lebih kalah daripada orang Yahudi 613. Kita mungkin 5.000 peraturan. Hati-hati jadi orang Kristen. Kita bukan mematikan manusia lama, tapi jangan lupa kita juga menghidupi kehidupan yang baru. Sebagai kesimpulan, sebagai orang percaya yang telah dibebaskan oleh Allah dari manusia lama dan dijadikan manusia baru olehnya di dalam Kristus, marilah kita terus-menerus melepaskan manusia lama kita dan terus-menerus menghidupi manusia baru dengan bantuan anugerah Allah. Bagaimana cara mematikan keinginan duniawi? Yang pertama tadi, ali kabeh wis. Bagaimana cara mematikan keinginan duniawi? Yang pertama, apa yang membuat kita terpengaruh dengan keinginan duniawi? Jawabannya adalah hati yang belum puas. Yang kedua, yang jawab cuma penginjil TV ya. Yang kedua, halo tok tok, bakso. Yang pertama, apa yang membuat? Yang kedua adalah siapa kita? Kita ditebus oleh Kristus, kita dipuaskan oleh Kristus untuk hidup bagi Dia. Yang ketiga, apa tujuan hidup kita? Biar ini menjadi kekuatan buat kita. Kita mematikan keinginan daging bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah. Mari kita berdoa. Minta kesetiaan Penginjil TV untuk menutup kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami begitu lemah dan rapuh, tapi kami bersyukur karena di dalam Engkau kami semua telah mati bagi dosa dan kami hidup dan bahkan mendapatkan jaminan kepastian nanti di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Biarlah dalam hari-hari kami berproses dalam pengudusan yang Kau lakukan Tuhan, Kau sendiri yang akan tolong kami, karena kami masih hidup dalam darah dan daging, kami masih bisa mendukakan hati-Mu. Tapi biarlah kami terus diingatkan, dan oleh tuntunan Allah Roh Kudus, hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih melalui Penginjil Denny, Kau boleh ingatkan kami, boleh tegur kami, dan bahkan Kau mungkin menggelisahkan hati kami kalau kami ada dosa-dosa yang mungkin sedang kami gumulkan. Dan kiranya Kau sendiri yang terus memampukan kami, supaya kami bisa terus menang atas dosa-dosa itu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you.